Apa itu pola kekuatan besar? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Kematangan China sebagai salah satu negara adidaya dunia adalah tidak mudah mengubah norma dan keyakinannya hanya karena sedikit kegagalan maupun keluhan saat melakukan sesuatu. Dengan kata lain, suatu negara superpower yang benar-benar matang tidak akan mempengaruhi toleransi dan polanya sendiri hanya karena keraguan dan campur tangan eksternal. Misalnya, dalam peristiwa kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan beberapa waktu yang lalu, China benar-benar menunjukkan kearifan dan kualitas yang harus dimiliki sebuah negara besar. Pada malam kedatangan Nenek Nancy ke Taiwan di awal Agustus lalu, banyak netizen dunia tidak bisa tidur sepanjang malam. Banyak netizen dunia mempertanyakan mengapa China tidak menjatuhkan pesawat sang Nenek Pelosi, atau mengapa tidak mencegah si Nenek Pelosi mengunjungi Taiwan. Tampaknya seluruh netizen dunia telah dipenuhi dengan rasa kecewa yang sangat berat. Sebaliknya, dalam opini publik negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, yang merayakan keberhasilan kunjungan Nenek Nancy Pelosi ke Taiwan, yang mencoba memancing amarah Beijing supaya melepaskan tembakan pertama, seperti yang dilakukannya terhadap Rusia, sehingga pecahlah perang Ukraina-Rusia. Nenek tua berusia 82 tahun yang akan segera pensiun di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dijadikan sebagai umpan memprovokasi masalah di Asia Pasifik supaya memicu perang dan menempatkan China dalam situasi yang akan mengkonsumsikan segala sumber daya manusia, keuangan, dan material seperti perang Rusia-Ukraina. Tentu saja akan sangat menguntungkan bagi Amerika Serikat. Sempoa Amerika Serikat memang sangat bagus. Akan tetapi sayangnya China tidak tertipu. Inilah perbedaan antara dua kekuatan superpower dunia saat ini. Hal ini dikarenakan China selalu berpola negara besar, memiliki toleransi dan rendah hati, memiliki pemikiran yang panjang, dan yang terpenting adalah berpegang pada garis bawah perdamaian. Intinya tidak berarti pasif dan tidak berani berperang. Justru sebaliknya menunjukkan kepada masyarakat dunia tanggung jawab China sebagai negara adidaya. Seperti seorang pahlawan superhero di dalam film Marvel Hollywood yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Tetapi dia tidak pernah menyalahgunakan kekuatan itu sesuka hati. Dia lebih bersedia menjaga dan melindungi daripada menyerang. Itulah sebabnya China memprakarsai konstruksi Belt and Road yang menekankan komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia, yang bersifat membangun dan meningkatkan taraf hidup semua negara. Lain halnya dengan Amerika Serikat sebagai ekonomi terbesar dan kekuatan militer terbesar dunia, membangun 800 pangkalan militer di seluruh dunia, selalu membentuk aliansi dan geng-geng di mana-mana untuk menyebarkan api peperangan mempertahankan hegemoni dunianya. Polanya mungkin masih tidak sebanding dengan pola negara kecil. Misalnya, negara terkecil di Asia, Singapura, justru sangat memahami bahwa ekonomi dunia terkait erat satu sama lain, dan pembangunan bersama adalah jalan yang paling benar, bukannya provokasi, adu domba, dan menjatuhkan negara lain. Lalu, bagaimana perilaku Amerika Serikat sebagai negara paling adidaya dunia? Dalam menghadapi semua lawannya, Amerika Serikat tidak pernah peduli dengan segala akibatnya. Demi mewujudkan kepentingan mereka sendiri atau untuk menjaga mukanya, mereka akan menggunakan segala alasan politik, sanksi ekonomi, revolusi warna, serangan militer, dan lain sebagainya. Mereka pada dasarnya tidak peduli kehidupan warganya sendiri, apalagi hidup mati warga negara lain. Seperti perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, perang dagang, dan lain-lain. Bayangkan, berapa banyak kehidupan orang awam yang tidak bersalah telah dihancurkannya. Bila kita melihat kembali semua sanksi yang diberikan Amerika Serikat di masa lalu, kita dapat menemukan walau mereka menyadari akan konsekuensinya, namun mereka masih tetap melakukannya. Seperti kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan kali ini. Mereka lebih memilih untuk membuat situasi politik dan ekonomi global menjadi tegang dan menyeret China dan dunia ke dalam lumpur berkelanjutan. Lalu, apa strategi China untuk menghadapi kunjungan provokasi Nancy ke Taiwan? Pertama, latihan blokade militer.
Sejak tanggal 4 Agustus, Tentara Pembebasan Rakyat PLA meluncurkan serangkaian latihan militer mengepung Taiwan. Suara kapal perang dan pesawat terus menderu di atas langit Taiwan. Operasi militer lanjutan terus berlanjut, yang telah mengucilkan hati para separatis Taiwan. Cara kedua, sanksi ekonomi. Sejak tanggal 3 Agustus, China telah menghentikan impor 100 produsen makanan Taiwan. Pada saat yang sama juga menghentikan ekspor pasir alam ke Taiwan, serta impor berbagai buah-buahan dan seafood dari Taiwan. Tujuan dari rangkaian aksi sanksi ekonomi ini bukanlah untuk mempengaruhi kehidupan orang awam Taiwan. Karena jika China benar-benar mau menerapkan sanksi sepenuhnya, maka cara yang ditempuh adalah memblokir semua impor dari Taiwan. Dari kenyataan ini, dapat dilihat bahwa China hanya memberlakukan pembatasan perdagangan pada beberapa produk dari kelompok pengusaha separatis yang berusaha mengambil keuntungan dari perdagangan dengan China. Ini juga karena strategi dan pendekatan lama China untuk menyelesaikan masalah Taiwan, yaitu reunifikasi secara damai. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak memiliki akar dan budaya yang sama. Di samping itu, banyak rekan senegaranya Taiwan yang patriotik memprotes dan memboikot pada hari kedatangan nenek Nancy ke Taiwan. China tidak akan membuat trik seperti Amerika Serikat untuk melukai rekan senegaranya dan menyerang pasukan separatis Taiwan dengan sekalian melukai rekan senegaranya yang patriotik. Misalnya, Taiwan Affairs Office of the State Council Information Office yang merilis buku putih masalah Taiwan dan reunifikasi China di era baru. Cukup menunjukkan niat baik dan ketulusan China untuk penyatuan kembali secara damai di bawah pemerintahan satu negara dengan dua sistem. Dengan harapan agar rekan-rekan senegaranya dapat benar-benar memahaminya. Sebaliknya, tindakan balasan China yang sebenarnya baru digunakan atas Amerika Serikat. Misalnya, Kementerian Luar Negeri China mengumumkan serangkaian tindakan sanksi balasan terhadap Amerika Serikat. Dampak dari 8 tindakan tersebut terhadap Amerika Serikat begitu besar, sehingga langsung memicu protes dari Gedung Putih. Juru bicara Gedung Putih John Kirby langsung melompat dengan marah dan berkata, sangatlah tidak bertanggung jawab bagi China untuk memotong saluran dialog dengan Amerika Serikat. Karena tindakan balasan China sebenarnya menghukum seluruh dunia. Namun, sayangnya John Kirby mungkin berusaha menghibur dirinya sendiri. Karena semua netizen dunia tahu dengan jelas bahwa tindakan ini hanya ditujukan sebagai tindakan balasan atas intervensi Amerika Serikat terhadap urusan dalam negeri China. Seiring perjalanan waktu, kita semua melihat bagaimana China mulai memenangkan sanksi atas tindakan provokasi Amerika Serikat, di mana setiap tata letak dan setiap strategi menghantam tempat musuh yang paling menyakitkan. Pada saat yang sama, China masih mempertahankan sikap yang seharusnya dimiliki oleh negara besar, rendah hati dan toleransi, dan pada akhirnya akan melawan dengan keras ketika diserang. Apa itu pola kekuatan besar? Ini adalah pola kekuatan besar. Pada saat lingkungan politik dan ekonomi berubah secara drastis, bagaimana arah dan esensi perkembangannya di balik tata letak negara yang strategis, konflik dan perselisihan antar kawasan, serta perubahan antar China dan Amerika Serikat dan Selat Taiwan. Bagaimana arah hubungan antara China dan Taiwan nantinya, dan apa yang tersirat di balik tindakan blokade China adalah serangkaian pola kekuatan besar yang perlu kita pelajari. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!